Tidak apa-apa, sebagai moderator saya dianggap gagal mengatur waktu, tapi tidak apa-apa. Ini saya kira penting sekali ya dari sisi perencanaan, dari sisi transisi. Saya tidak perlu mengutarakan langsung ke narasumber, tapi saya serahkan ke audiens kira-kira, mungkin 2 orang saja. Kira-kira dari sisi perencanaan ini yang kita baca saat ini, seberapa efektif misalnya koordinasi, bagaimana para pihak dilibatkan dalam agenda-agenda misalnya EBT ini atau energi baru ini. Saya mengundang 2 yang ingin mengomentari di atas. 1 di belakang, ya Bapak ya, 2 aja ya, nanti sebelum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas segala kehadirannya. Pertama di sini Bu, dari energi baru terbarukan, perlu mungkin ada teknologi satu saja dulu. Contoh, kami ini sudah studi ya, 15 tahun ya, hidrotermal. Ini merubah sampah jadi material yang non bakteri. Mungkin ada studinya, mungkin Pak Trois yang di EBTK pernah lihat langsung. Itu aja Pak gambarannya. Maaf, nama Pak. Boleh. Nama saya Suhemi Pata dari perusahaan dari Jepang sama China. Terima kasih Pak. Saya lanjut ke yang kedua, silakan. Ya, izin terima kasih Bapak Ibu atas materi yang dipaparkan. Kencang suaranya dikit, kencang. Ya, nama saya Agung dari Kala. Ingin bertanya mungkin ke beberapa narasumber yang terkait. Yang pertama terkait tentang rasio elektrifikasi di Sulawesi Selatan yang terpublish itu sekitar 99,8% ya. Ya sudah sangat tinggi, sudah hampir terlistriki lah semua daerah kita. Dan harapannya tadi itu rasio EBT-nya itu meningkat dari yang terelektrifikasi ini. Nah pertanyaan saya, bagaimana pengawalan pemerintah yang memiliki konsep EBT dan persebaran EBT ini bisa optimal dalam mengawal kebijakan atau negosiasi yang efektif dari investor ke pihak PLN sebagai eksekutor. Ya. Karena PLN kan sebagai eksekutornya ya untuk persebaran ini. Dan kami sebagai investor untuk mengembangkan ini kadang terkendala di masalah harga mungkin ya. Nah, pemerintah punya target yang optimis, ternyata di akar rumput di bawah itu belum ada ya deal yang cukup optimal terkait tentang kesepakatan harga sehingga banyak pembangkit kami yang idle akhirnya tidak beroperasi. Sehingga harapannya dari konsep itu tidak terrealisasi secara optimal. Itu mungkin pertanyaan saya yang mungkin lanjut sedikit Pak berkaitan dengan konsep penurunan emisi di Sulawesi Selatan. Ya, bagaimana keterlibatan dalam penyusunan baselining-nya, di mana data baselining gas rumah kaca Sulawesi Selatan itu bisa kita dapatkan dan kenapa kami perlu? Karena kami juga perusahaan punya baselining Pak untuk mengukur gas rumah kaca. Kita mau tahu di Sulawesi Selatan ini persebaran paling banyak itu dari sektor apa? Apakah include ke bisnis kami atau bagaimana? Itu perlu kami tahu, perlu kami lihat di mana bisa kita cek data tersebut. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebut Kala, bisa spesifik Yayasan Kala atau? Saya dari PT Bumi Karsa Konstruksi. Bumi Karsa Konstruksi. Nama Pak Helmi ya tadi? PT Bumi Karsa. Nama Pak? Nama Agung Pak. Pak Agung ya. Ya, saya kira perlu direspon ini pendek saja. Ada yang berkaitan dengan tadi yang pertama saya kira opsi pilihan ya. Mungkin bisa dikomentari juga Pak Inyo atau Pak Praptono dan 2 saja mungkin komentar. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Yang pertama tadi terkait sampah tadi sudah keluar Perpres yang baru ya Pak. Perpres 109 tahun 2025 ini nanti Pak Trois yang akan bisa menjelaskan lebih detail terkait ini. Jadi ini yang jelas adalah bentuk perhatian pemerintah memanfaatkan
semua opsi potensi pemanfaatan untuk menjadikan energi. Ya. Kemudian yang dari Pak Agung ini ya. Yang pertama ini untuk terkait pengawalan ya, pengawalan pemerintah. Jadi rasio elektrifikasi ini walaupun 99% ini kita upayakan sampai 100% nih Pak, karena 1% ini bisa jadi masih cukup banyak karena perhitungannya kan mungkin ada dusun-dusun yang masih belum terjangkau ya, dan itu dusun itu adalah warga negara kita juga, warga negara Indonesia, saudara-saudara kita. Jadi kita selalu upayakan memetakan dan memberikan opsi yang optimal sekiranya memang belum terlistriki oleh badan usaha karena alasan ekonomi, KKP-nya belum masuk. Pemerintah siap untuk memberikan bantuan terkait dengan akses energi sampai ke sana. Nah, terkait untuk negosiasi ya yang masalah harga. Jadi untuk harga energi terbarukan ini kan saat ini masih bersandar pada Perpres 112 tahun 2022. Nah, memang saat ini sedang dalam proses revisi untuk mencapai harga yang lebih baik lagi karena memang sudah waktunya juga. Nah, pemerintah selalu memberikan pengawalan sebenarnya. Jadi memang ini kan sebenarnya adalah B2B ya antara PLN, sebagai badan usaha dengan para pengembang. Namun pemerintah selalu mengawal dalam hal ini, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Yang sudah COD kapan, yang belum COD, kemudian yang sudah lelang sesuai RUPTL. Kalau belum lelang ada kendala apa, termasuk juga bahkan yang sudah tanda tangan PPA pun misalnya belum financial close, semua pasti akan dikawal. Ini ada hal apa atau ada kendala lingkungan misalnya. Dan ini tidak akan lepas dari monitoring dari pemerintah. Jadi sekiranya ada hal-hal yang mungkin memang masih kendala bisa terjadi ada deadlock misalnya, bisa juga bersurat secara resmi kepada pimpinan terkait hal dan menjelaskan kronologinya seperti apa. Kami dengan sangat terbuka selalu berupaya membantu memfasilitasi terhadap hal-hal tidak hanya masalah harga Pak, apa saja yang menjadi deadlock terhadap karena memang kepentingan kita sama, bagaimana semua bisa lancar untuk bisa pengembangan energi terbarukan tersebut. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Praptono. Tepuk tangan dulu untuk Pak Praptono. Ya, saya kira jelas ya bahwa ini sedang ongoing untuk revisi ya Mas ya. Ya, terakhir Pak Inyong, ini kaitannya dengan perencanaan barangkali menarik juga ini integrasinya. Ya, makasih Pak Agung atas informasinya. Terkait dengan kebijakan dan ini memang salah satu menjadi tantangan kita Pak Adip dan sering sudah kami sampaikan baik melalui Kementerian SDM maupun pada rapat-rapat tertentu terkait dengan kebijakan. Jadi saya kira ini menjadi catatan penting, mohon Kementerian SDM terkait dengan kebijakan di sektor investasi listrik. Ya. Saya kasih contoh misalnya Bantaeng. Jadi memang kebutuhan energi sekarang secara rumah tangga memang capaian kita cukup tinggi Pak. Sudah 99, sekian persen. Walaupun sisanya itu kalau dikonversi ke jumlah rumah tangga masih cukup juga, masih ribuan Pak. Dan itu memang tantangan kita karena rata-rata itu berada pada daerah kepulauan yang tadi Pak Maruf sampaikan kita kurang lebih sekitar 310 dan itu yang banyak yang berlistrik. Memang sedikit rumah tangga hanya sedikit persennya tapi masih banyak dari sisi jumlah. Termasuk juga beberapa desa, beberapa permukiman di desa. Tapi seluruh desa sudah ada listriknya. Cuma ada beberapa titik-titik tertentu yang tidak ada listriknya. Oleh karena itu salah satu memang kebijakan kami di RPJMD itu adalah terkait dengan elektrifikasi. Dan yang sekarang yang kami pakai adalah itu memang EBT. Kemarin teman-teman dari SDM saya usulkan yang terkait dengan penggunaan generator kami ganti dengan yang EBT. Matahari sama apa kemarin ya? Matahari sama kalau tidak salah. Bayu ya? Iya. Bayu. Gitu ya. Nah kemudian
terkait dengan apa sih yang harus dilakukan ke depan untuk memastikan bahwa EBT ini berjalan. Dari sisi investasi memang kami selalu bagaimana memastikan bahwa investasi yang masuk itu adalah aman dari sisi lingkungan, kemudian aman dari sisi sosial, dan jelas apa kontribusinya terhadap ekonomi Sulsel. Iya. Ya. Karena kalau kita hanya lihat secara umum pendapatan per kapita, PDRB per kapita, sungguhnya itu belum bisa menggambarkan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Betul. Karena PDRB per kapita itu tuh hanya menggambarkan kesejahteraan pada kelompok tertentu. Ada daerah di Sulsel dari sisi PDRB per kapitanya tinggi sekali. Tapi pas kita lihat struktur masyarakatnya ternyata dia memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Iya. Ya makanya Baik. Pak Gubernur selalu sampaikan untuk ke depan memang harus yang dikedepankan adalah terkait dengan padat karya. Ya. Nah kemudian GRK Pak, nanti GRK nanti ini mudah sekali Pak sekarang. Ada sudah sistem disiapkan oleh Bappenas, kita tinggal bisa akses. Find saja di Google Aksara. Aksara nanti akan kita kelihatan. Dan nanti bahkan sudah tergambar terkait dengan bagaimana kontribusinya energi, transportasi, kemudian hutan lahan, pertanian, pesisir, industri, ya dan termasuk juga persampahan. Akan langsung kelihatan grafiknya. Ya nanti bisa di-find kalau ada kendala Pak, nanti ada teman saya, ada Pak, mana Pak Icang tadi? Bisa nanti Pak Icang bukakan nanti di websitenya supaya langsung kelihatan. Ya. Bisa dilihat secara provinsi, se-Indonesia juga bisa dilihat Pak. Ya. Nah memang terkait dengan kerja memang ini juga adalah kerja-kerja yang memang harus dikerjakan secara lintas sektor. Tidak bisa hanya ditekankan pada pemerintah daerah, pemerintah pusat, tapi harus kolaborasi. Ya, apalagi saya kira dengan adanya perubahan iklim sekarang kita merasakan betul Pak. Suhu bumi semakin naik, ya di Makassar ini kalau beberapa hari tidak hujan terasa sekali begitu panasnya. Gitu. Berarti memang kita harus mau tidak mau menjaga lingkungan itu sudah menjadi lampu kuning yang Allah perlihatkan. Kalau bicara masalah lingkungan dengan masalah lingkungan, kerusakan lingkungan selalu teringat dengan salah satu ayat dalam Al-Qur'an, ya. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah manusia. Ya. Jangan sampai kita menjadi generasi, menjadi pewaris untuk anak cucu kita, anak-anak kita, kerusakan lingkungan itu. Kita paksa ekonomi tumbuh, kita paksa pendapatan kita tinggi, tapi ekologi kita abaikan. Tepuk tangan untuk Pak Inyo dulu. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak afdol rasanya. Kita masih punya 3 menit ini untuk last replay atau komen. Sensei Safar, ada yang mau disampaikan 1 menit untuk ini? Baik, jadi kami dari universitas, dari akademik tentu sangat concern terkait masalah energi ini. Dan kebetulan kami kan di konversi energi, jadi kami selalu menanamkan ke mahasiswa sebagai komponen yang penting juga. Itu bahwasanya kita harus punya energi minded, kita harus budayakan selalu energi minded. Bagaimana selalu muncul pemikiran kita bisa mendapatkan energi yang tersedia di sekitar kita. Ya, segala sesuatu yang bisa berputar ada energi di situ. Segala sesuatu yang bisa menghasilkan panas ada energi di situ. Dan terakhir seperti yang dikatakan Bapak tadi terkait sampah, segala sesuatu yang menimbulkan bau justru ada energi di situ. Right. Ya, jadi misalnya terkait energi sampah disinggung tadi, itu misalnya menggunakan metode anaerobic digestion yang saya sebutkan tadi, itu bagaimana kita konversi ya pembusukan sampah itu menjadi gas metana, kemudian dikonversi gas metana itu menjadi hidrogen, kemudian dimanfaatkan untuk fuel cell untuk energi listrik. Jadi ini tadi tidak ada dalam bahasan kita menyinggung satupun terkait masalah fuel cell, aplikasi fuel cell. Ini juga harus menjadi perhatian ke depannya. Betul. Teknologi masa depan. Itu saya akan komentari juga itu yang cell ya. Ya, fuel cell. Untuk summary kita. Oke, jadi saya kira kita harus selalu punya ya budaya energy minded. Kalau kita tidak bisa menghasilkan energi, terakhir mari kita menghemat energi. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Sensei Safarudin. Ya. We still have 1 minute, Ibu Novalita yang mau sampaikan.
Terima kasih Pak. Jadi terkait sampah tadi memang menarik Pak. Ini salah satu isu global yang penting harus kita selesaikan bersama juga. Jadi di Pemprov juga sendiri kemarin sudah kolaborasi dengan Pemkot terkait pembangkit sampah yang ada di Antang 10 megawatt. Itu sudah ada FS-nya dan sementara sedang berlangsung pembangunan tetapi ada sedikit permasalahan yang harus kami selesaikan. Jadi semoga itu akan segera terselesaikan Pak dan pembangunannya cepat berlangsung kembali. Terima kasih. Iya, iya luar biasa. Tepuk tangan juga untuk Ibu Novalita ya, Bapak Ibu hadirin sekalian terkait pengolahan sampah untuk energi listrik itu ya. Saya kebetulan juga pernah anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar dan ini menjadi complicated sekali ya karena aspek sosialnya itu susah ya ketika warga menolak karena itu ya. Tapi saya kira ini menarik ya bahwa inisiatif di daerah itu ada, ya, ada keinginan Pemda untuk melanjutkan atau meneruskan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah kota Pak Wali Kota saya kira sangat antusias ya dan mendengar tadi Ibu Novalita mengatakan bahwa sudah mulai ada kerjasama antara pemerintah provinsi dan kota itu saya kira menarik juga ya, yang sudah dibuktikan begitu ya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk keempat panelis kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin hanya satu statement saya mengenai proses ini. Jadi kalau dari sisi agenda nasional bahwa Pak Presiden kita itu punya cita-cita yang memang mengarahkan pada adanya ketahanan energi dan itu dibuktikan dengan adanya Satgas ya Pak, Satgas dan ini di dalamnya itu ada ikhtiar untuk bagaimana energi bersih ini itu ditransformasi ke daerah dan daerah harus mengambil inisiatif. Tadi soal gap kapasitas, kemudian bagaimana dokumen perencanaan itu sudah dibuat sedemikian rupa ya Pak Inyo ya dan itu sudah merespon harapan pemerintah pusat. Tapi kan tetap ada pertanyaan, apakah perencanaan ini betul-betul bisa mengadopsi aspek sosialnya, keekonomiannya begitu ya dan apakah dari sisi ekologi tidak merusak. Kalau soal tadi itu saya langsung membayangkan Pak Inyo lagi membandingkan Bu Direktur antara kinerja ekonomi Maluku Utara dan apalagi satu itu Sulawesi Tengah yang progres growth-nya itu luar biasa karena tambang ya. Iya, dan ini perlu juga dipikirkan kalau memang mau menghasilkan energi listrik dari sisi nikel mungkin juga harus dipikirkan juga berharap energi baru terbarukan tapi merusak alam juga itu problematik begitu ya. Ya, saya lagi tepuk tangan untuk Bapak, Ibu narasumber kita. Kita terima kasih banyak, kita akan masuk di sesi kedua. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Novalita, Pak Praptono dan Prof. Sabarudin. Kita kayaknya perlu foto juga ini biar masuk frame juga. Ayo kita foto dulu. Baik, benar ini akan ada sesi berfoto bersama. Tepuk tangan dulu tepuk untuk tangan dulu, moderator dan para pembicara di sesi 1. Dan ini mungkin boleh berfoto bersama dulu. Habis ini kita akan sekaligus menyerahkan plakat. Ucapan terima kasih pastinya karena sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa pada pagi menuju siang hari ini.